Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait manufaktur di Accurate. Untuk manufaktur sendiri itu tidak langsung muncul di menu Accurate, tapi harus diinstal dulu di pengaturan Accurate Store. Nah, bisa diklik di menu Accurate Store lalu install. Nanti dia akan muncul menu manufaktur di samping kiri ini. Untuk manufaktur sendiri itu dia dari proses standar biaya produksi hingga ke penyelesaian barang jadi. Nah, standar biaya produksi di sini itu sebagai harga berapa sih yang kita perlukan untuk membuat satu produk ini, bahan bakunya itu nominalnya berapa aja kayak gitu. Lalu untuk formula produksi di sini adalah bill of materialnya atau resepnya. Nanti kita nanti membuat bill of materialnya di sini. Untuk di Niko Keramik sendiri itu bill of materialnya cukup banyak karena kita itu menerapkan apabila kita selesai menggunakan bill of material di departemen satu, bill of material di departemen 2. Nah, bill of material di departemen satu ini nanti outputnya akan dibuat di bahan baku di bill of material departemen 2. Jadi, satu-satu untuk bill of material per departemennya. Lalu untuk kedua itu rencana produksi. Nah, di rencana produksi itu nanti kita melakukan berapa sih yang akan kita produksi di kesempatan kali ini kayak gitu. Terus nanti kalau di bagian perintah kerja itu nanti sebagai perintah kerja atas tanda-tanda produksi yang telah kita buat. Jadi di sini nanti akan ada rincian tahapannya untuk tentunya kayak dokumen do- departemen berapa, lalu untuk rincian bahan bakunya itu untuk departemen satu itu apa aja, lalu untuk biayanya itu apa aja gitu. Nah, ini juga bisa dilihat untuk tanggal mulai dan tanggal selesainya. Untuk kalau di Diniku Keramik sendiri itu 2 hari pengerjaannya untuk departemen satu, departemen 2 dan departemen 3. Jadi total produksinya itu 6 hari. Nah, apabila kita sudah mengisi dari rencana produksi, lalu dari kuantitas dan keseluruhan, nanti kita bisa simpan dan langsung ke pengambilan bahan baku atau bisa lewat proses di sini, pengambilan bahan baku. Nah, ini belum ada ya nanti apabila sudah diisi maka bisa langsung ke proses bahan baku. Lalu kalau sudah itu bisa ke pengambilan bahan baku. Nanti diisi perintah kerjanya tadi sesuai dengan perintah kerja yang telah kita isi. Lalu tanggalnya itu kita kapan tanggalnya. Lalu ada di sini ada nomor pengembalian sama di perintah kerja juga ada dan di rencana produksi atau formula produksi. Nah, ketika kita memiliki nomor di sini maka bisa disesuaikan dengan perusahaan. Tapi kalau tidak ada bisa diisikan langsung otomatis oleh Accurate. Lalu setelah kita mengisi tanggal dan keseluruhan kita bisa langsung ke persiapan bahan baku, mengisi tanggal, lalu mengisi perintah kerja yang akan digarap sesuai dengan tanggalnya, lalu ke tahapan prosesnya. Tahapan proses di sini itu adalah proses di mana kita berapa sih barang yang mau kita buat dan berapa sih output atau barang aktual yang sudah jadi. Nah, itu nanti kita mengisi 2 kali untuk tipe proses mulai dan selesai. Untuk perintah kerjanya kita sesuaikan juga. Lalu misalnya untuk ketika kita sudah mengisi yang mulai maka kita simpan. Lalu kita mengisi lagi untuk yang selesai. Nah, kalau di selesai sendiri itu ada muncul lama pengerjaan dan juga kuantitas dari aktualnya. Nah, lama pengerjaan juga diisi disebutkan dengan perusahaan. Kalau dari Diniko Keramik itu hanya 16 jam atau dalam waktu 2 hari itu. Lalu untuk kuantitasnya juga bisa diisi. Misal ada barang rusak di tengah pengerjaan itu bisa diisikan total kuantitas yang jadi misalnya ada 5 produk yang gagal dari 200 produksi maka bisa diisi 195 untuk kuantitasnya. Lalu untuk nomor tahapan proses sama seperti yang saya sebutkan tadi, lalu tanggal disesuaikan juga tanggal selesainya. Nah, kalau selesai kita bisa langsung ke penyelesaian barang jadi. Nah, kalau di penyelesaian barang jadi ini kayak pengakuannya dari barang jadinya. Semisal ada barang barang jadi tadi misalnya kita ngambil dari penyelesaian yang ada dulu aja ya di 400 unit, lalu untuk green bar-nya kita pilih ini. Nah, di sini nanti kita kontasnya kita sesuaikan dengan misalnya kan kita menyesuaikan 5 produk yang cacat atau yang rusak, maka kita bisa isi 395 di sini. Nah, saya ingatkan untuk output dari barang penyelesaian barang jadi di sini itu bukan menjadi barang jadi tapi barang setengah jadi departemen satu yang mana itu nanti akan disimpan di gudang pabrik untuk dilanjutkan ke proses berikutnya hingga jadi barang jadi. Jadi untuk gudangnya kita kita mengisi ke pabrik karena ini belum jadi barang jadinya gitu.
Baik, sekian dari saya untuk proses manufaktur atau proses produksi di sistem Accurate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.